Saribata Malabiriku Mongilu adalah tradisi penyembuhan yang dilakukan oleh suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Dalam ritual ini, seorang dukun atau pemimpin spiritual menggunakan air yang telah diberkati untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual. Mongilu sering diiringi dengan pembacaan mantra dan doa khusus untuk memohon kesembuhan. Tradisi ini menekankan pentingnya air sebagai elemen yang menyembuhkan dan simbol dari kehidupan dalam budaya Tolaki. Demikian kabar Radna Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Radna berikutnya. Demikian kabar Radna Pro 4. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Malabiriku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini yang pastinya juga seperti biasa di hari Minggu hari ini menemani sahabat budaya Barik Basami. Dan tentunya juga sahabat budaya mengingatkan pagi hari ini yang mau pergi untuk mungkin bersama keluarga atau berkumpul bersama keluarga, yang pasti hati-hati di jalan, perhatikan pula rambu-rambu lalu lintas, dan juga sahabat budaya jangan lupa sarapan pagi. Kenapa? Karena sarapan pagi itu sangat penting untuk kita semua menjaga tubuh kita dari segala macam gangguan. Kenapa bilang gangguan? Ya karena kalau kita tidak sarapan, kambuh itu sedang sakit perut pusing-pusing Miki. Dan juga biasanya agak gemetaran karena lapar begitu ya. Dan mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pasti juga semoga hari ini apa yang diharapkan berjalan dengan lancar dan sampai tuntas begitu. Nah sahabat budaya, saya sebelum menghadirkan informasi untuk kita semua, saya mau kesedengarki dulu kelong berikut ini. Dosa apa mi baku
na pagkalabine antang nu lampah nu lari siagang burane marai. Saring naloloran tenet alasaku tenaku asingi salangku tenaku saling beserta nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpa linguko nupa kasiri-siri kama nupa parekan pasuana jarita oh palana nyawanu anjo baju merah jambunu pas salingan terakhir nu beri capa tapuna pakalabine antang nu lampah nu lari siagang burane marai. Saring naloloran tenet alasaku tenaku asingi salangku tenaku saling beserta nu palakama tanga masean riana jarita apa mimpa linguko nupa kasiri-siri kama nupa parekan pasuana jarita oh palana nyawanu maka allo apa kula
Mozaik Budaya. Ada temakiana temakiapo yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Memang tak bisa kupungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya, Punya KTP gak? punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next bintang radio Indonesia. Bintang radio Republik Indonesia.
masih bersama Anda. Ya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Selepas kita dengarkan kelong tadi dan satu informasi terkait dengan kue Katri Salah khas Bugis yang punya filosofi dan juga punya sejarah yang perlu kita ketahui. Seperti apa sahabat budaya? Nah, ini ada sedikit informasi terkait dengan kue Katri Salah. Mungkin sahabat budaya sudah tahu ya. Ternyata Katri Salah ini kue tradisional yang khas Bugis yang biasa juga dihidangkan di acara-acara atau pada tradisi kebesaran masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Kue ini memiliki cita rasa paduan gurih dan manis yang unik, namun bikin ketagihan. Iya betul juga, lama tidak makan kue Katri Salah saya ini. Dan kue ini sahabat budaya itu terdiri dari 2 lapisan. Lapisan bawah dibuat dengan bahan dasar ketan yang dicampur dengan santan. Sedangkan lapisan atasnya itu dibuat dari telur, santan dan juga gula merah sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dengan perpaduan rasa manis dan juga gurih. Katri Salah sendiri biasanya dibuat dalam satu loyang berukuran besar dengan cara dikukus. Setelah matang kue ini disajikan dalam potongan yang lebih kecil sesuai dengan selera. Nah, kue tradisional ini bahkan sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Republik Indonesia dengan nomor registrasi 201500 sekian pada tahun 2015 lalu. Nah, kalau bicara tentang sejarahnya, sahabat budaya sudah tahu mungkin tentang hal ini. Nah, budayawan Universitas Negeri Hasanuddin Unhas Dr. Firman Saleh mengatakan bahwa kue tradisional ini itu berasal dari wilayah Ajata Pareng, dan ini sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku dan tulisan lama bahwa Katri Salah itu dijelaskan dalam buku-buku tulisan yang berasal dari Ajata Pareng, dan Ajata Pareng ini meliputi wilayah Sidrap, Parepare, Pindrang, tapi dulu dikenal dengan wilayah Ajata Pareng. Nah, kendati demikian sahabat budaya, Firman mengatakan belum ada keterangan yang menjelaskan kapan kue tradisional ini mulai ada secara pasti. Namun, diperkirakan kue ini mulai dikenal oleh masyarakat Bugis pada abad ke-17. Itu tentang sejarahnya. Nah, sahabat budaya mungkin ada yang mau memberikan informasi kepada kita bahwa bagaimana kue Katri Salah itu selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti tadi saya katakan bahwa di acara adat, ada juga di acara hajatan. Kayaknya kurang lengkap ya kalau kue ini tuh tidak ada begitu di acara tersebut. Kayaknya kalau ada acara-acara kayak apa, kayak hakikah begitu. Oh iya, ada kue Katri Salah. Senang tah. Baik, assalamualaikum. Bari Bahasa, selamat pagi. Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ki? Dengan Ismail di Laptariaja, Bone, Sulawesi Selatan, tepatnya di Tompong, Desa Petuko Limpo. Ismail, hampir sama dengan Bahar ya, tempatnya beda ya? Kalau Bahar kan tinggalnya di Bone daerah Caming. Caming. Oh, daerah jauh Caming, ya. Bone. Kalau saya bedanya itu di Laptariaja, Kecamatan Laptariaja. Oke, baik. Saya tunanetra, Mbak. Iya, oke, baiklah. Kalau boleh tahu Ismail sendiri tuh tahu Katri Salah dengan rasanya yang gurih tadi itu pada acara-acara hajatan. Nah, pernah di keluarga tak bikin kue begini? Sebenarnya saya juga kaget ya Mbak ya. Saya juga kaget mendengarkan bahwa ada ternyata kue tradisional Bugis yang bernama Katri Salah. Yang bernama Katri Salah. Nah, selama hidup saya, kan usia saya sudah memasuki 22 tahun nih Mbak ya. Nah, selama hidup saya belum pernah makan kue seperti itu. Saya belum pernah makan kue seperti itu, makanya saya juga. Tunggu dulu, tidak pernah ke hajatan? Kalau ke hajatan sih sering, cuma tidak pernah makan kue seperti itu. Yang di bawahnya ketan hitam? Ya. Di atasnya itu dicampur dengan agar-agar ada santannya juga begitu? Tidak pernah? Itu namanya Katri Salah? Atau memang tidak tahu namanya?
Kalau itu biasa saya makan, memang biasa saya makan agar-agar, kue-kue yang terbuat dari ketan dan juga yang terbuat dari gula merah. Cuma saya tidak tahu itu kue apa namanya ya. Saya tahu kalau di Tanah Bugis cuma agar-agar doang. Oh, Tidak agar-agar saja, tidak ada Ya. bilang namanya Katrisalah. Ya mungkin bisa jadi namanya Katrisalah, bisa jadi namanya Tapi kurang Katrisalah. tahu Cuma, ya Ismail ya. cuma saya tidak tahu apa namanya, bisa namanya jadi. itu apa. Oke, bisa jadi. Oke. Itu Katrisalah namanya kalau yang di bawahnya ketan hitam, lalu di atasnya ada agar-agar, kasih santan, kasih gula merah. Oke, begitu. Iya. Dan terakhir Mbak Di, izin saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya anak penelpon setia kita, anaknya Bapak Hamzah 10 hari yang lalu. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap semangat Pak Hamzah, tetap semangat pagi hari ini mengikuti Beribasa obrolan pagi, kabar pagi obrolan santai. Oke, terima kasih Mbak. makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ismail, dan kita coba terima penelpon berikutnya. Di belakangnya Ismail 0811 400 9250. Masih bicara tentang kue Katrisalah yang punya sejarah dan juga punya filosofi yang perlu kita ketahui bersama, bahwa dia juga ini salah satu kue yang diakui sudah menjadi peninggalan tak benda ya, atau ini adalah salah satu juga biasanya dibuat dalam loyang berukuran besar dengan cara dikukus begitu. Saya suka dengan kue ini. Tahu buat nenek. Diajarkan sih, tapi dilihat oh iya begitu saja. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Ya, Baribasa. Iya, Selamat pagi. Pagi Pak, dengan siapa Ki Pak? Marsuki. Pak Marsuki Yusuf. Kenapa Betul. suaranya berbeda? Oke. Apanya yang berubah? Kayaknya mungkin agak tuli ya saya. Oke deh. Baik, Pak Marsuki, kalau kue Katrisalah sendiri, Bapak suka mengkonsumsinya? Aduh, saya baru tahu yang mana modelnya itu. Oh, baru tahu Katrisalah. Iya. Katrisalah namanya. Kalau Dia bahasa Makassarnya apa? dia bahasa Makassar tidak ada sih, tapi Bugis yang saya tahu. Katrisalah itu yang di bawahnya ketan hitam, di atasnya itu ada agar-agar, santan, terus bahannya ya Pak ya, dan gula merah begitu. Oh iya. Terus apa yang jadi diskusi tentang makanan itu? Kebetulan ini ada yang namanya Dr. Firman Saleh, juga selalu jadi narasumber kami. Dia yang menulis hal ini untuk diketahui sama-sama bahwa Katrisalah ini satu kue dari Bugis begitu, dari Aceh Taparan. Ya. Jadi kalau menurut saya hal-hal seperti itu kita perlu lestarikan. Ya, karena mempunyai suatu ada historisnya. Kemudian bisa dikenal lebih jauh, bisa dikembangkan dan dikonsumsi. Iya. Bisa juga menjadi bahan jualan oleh mereka yang menggemari. Iya, itu saya kira. Tentunya dalam ini perlu sosialisasi pembinaan kepada mereka yang membutuhkannya atau menggemarinya. Iya. Okay. Jadi segala sesuatu kalau dilihat punya aspek yang menggembirakan, perlu itu dikembangkan terus menerus. Ya, itulah pendapat saya. Oke, baiklah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima Ya. kasih. Saya sudah senang sekali bisa nimbrung di sini acara kita yang saya cintai. Baik. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Marsuki berharap bahwa ini salah satu juga kue yang harus kita kembangkan dan pertahankan pastinya juga ya Sobat Budaya, bahwa kue ini jangan sampai hilang. Karena memang dari nenek-nenek itu ada kue ini. Hanya anak zaman sekarang tuh kalau melihatnya kayak susah buat dia. Oke. Ya dia kayak agak susah buatnya Sahabat Budaya. Kalau dilihat-lihat dari cara buatnya, saya biasa melihatnya bagaimana cara membuat kue tersebut, dan ini agak susah. Kenapa Dentene? Karena
dia harus ada ketan hitamnya. Jadi ketan hitam itu dimasak dulu sampai dia lembek, ditata di bawah loyang tersebut, dikukus. Habis itu ini lagi dimasukkan santan apa gula merah, ada juga biasanya pakai agar-agar itu orang dilapis di atasnya. Ya lumayan agak lama prosesnya ya. Saya juga lihatnya aja sepintas selalu sahabat budaya. Mungkin ada yang tahu cara membuat dari kue Katrisala. Saya nantikan teleponnya di 0811 400 9250. Terima kasih buat Ismail dan Pak Marsuki Yusuf. Ini laki-laki, kalau perempuan mungkin lebih ke arah cara membuatnya ya. Kita mau tahu cara membuatnya seperti apa. Walaupun tadi kita sudah tahu filosofinya dan juga bagaimana ini salah satu kue yang sudah ada sejak abad ke-17 ya. Kayak ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Denteknya. Selamat pagi Pak Yahya. Iya. Tahu Alhamdulillah. buat kue Katrisala? Biasa kalau pergi di acara pengantin kah apakah itu terutama makan itu Denteknya. Katrisala deh namanya. Kayak songkol kayak di atasnya itu gula merah itu. Gula merah. Oh iya. Ada gula merahnya, ada santannya. Saya suka sekali itu karena memang kesukaanku itu cuma berat cara bikinannya. Oh, kembali lagi cara bikinnya. Kayak agak-agak ini ya, agak susah ya. Iya. Kalau pergi di acara kanting itu, iya, aja tapareng. Di situ di depannya kalau ada kue begitu. Oh jadi kalau ada kue begitu selalu itu harus terutama ada di saya depan. ambil karena sepertinya kurasa kalau dia dimakan itu pertama. Merasa, malundra ya. Malundra nasional. Ya kan ada santannya ya. Tapi mungkin kalau berlebihan yang kena penyakit lambung itu berpengaruh ya, Pak Yahya? Ya alhamdulillah mudah-mudahan tidak tidak. Karena makan berapa potong biasanya Pak Yahya? Biasa sekarang kurangnya 2 potong Ji. Oh sedikit Ji, pantas tidak kambuh mahnya. dua juga itu artinya dengan apa itu namanya itu yang pakai gula merah itu apa adopte itu apa namanya itu kalau Bugis itu onde apa adopte senar apa naro ada itu kue yang ada itu mana warna biru itu pakai gula merah itu kue biru onde bukan itu ada itu kue biru sama agar-agar itu tapi pakai gula merah itu yang selalu dimakan itu kalau menanang orang. Iya ada itu. Jadi kuenya saya lupa lagi namanya. Ada aku tahu Ki kalau itu warnanya hijau terus pakai gula merah. Orang biasa campurnya toh Pak Yahya. Oke tapi lupa namanya. Oke lah baik. Jadi itu. Iya makasih Pak Yahya. Semoga sehat selalu. Kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yahya sudah bergabung dan mana tadi saya lupa tanya di Sepeng ya. Oke. Pak Yahya terima kasih banyak dan kita coba lagi terima penelpon di 0811 400 9250. Saya masih bicara tentang kue tradisional khas Bugis yaitu Katrisala ya. Dan kita coba lagi ke penelpon 0811 400 9250. Ada yang tahu kue Katrisala? Beberapa tadi Pak Ismail Ismail bukan Pak Ismail. Ismail bilang katanya tidak ku tahu gitu kue, tapi pernah Kak makan dari kue agar-agar. Mungkin pernah makan tapi tidak tahu namanya ya begitu. Oke, baiklah. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Iya selamat pagi Pak. Dengan siapa Ki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Bicara Ji, tapi tidak tahu.
hanya menjawab waalaikumsalam. Tidak tahu siapakah gerangan. Baik, saya terima penelpon berikutnya 0811 409 250 masih bicara terkait dengan kue Katirisala. Ini filosofi dan sejarahnya pastinya juga kita sebagai orang Bugis ya atau Sulawesi Selatan harus tahu. Oh, kue Katirisala itu seperti apa? Kapan adanya? Tapi yang pasti juga ini sebuah pengetahuan ya, harus ditahu sahabat budaya. Dan di contohnya kalau kue Katirisala ini biasanya dihidangkan untuk acara besar, baik kegiatan yang dilaksanakan oleh para bangsawan maupun acara-acara besar lainnya. Contohnya orang Bugis menyebut misalnya acaranya Macera Banua. Nah, ini kegiatan yang mengagungkan atau membesarkan sebuah wilayah dengan menghargai para leluhur yang ada di sekitarnya. Hidangkanlah makanan itu katanya. Karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah kerajaan dihidangkan juga makanan tersebut. Firman menjelaskan bahwa Katirisala berasal dari kata tiri yang berarti menetes dan sala yang berarti salah. Yang secara harafiah artinya salah tetes. Arti kata ini merujuk pada lapisan gula merah pada kue ini yang dalam proses pembuatan dan penyajiannya berbeda. Begitu ya. Oke, baik, 0811 409 250. Silakan yang tahu tentang kue Katirisala khas Bugis ya. Orang Bugis ini pasti tahu bagaimana cara membuatnya. Indah di Sopeng mana nih? Biasanya itu Indah Sopeng itu bergabung ya. Coba kita cari-cari dulu. Ada juga Opo Amran ini. Opo Amran jarang sekali nih bergabung. Iya, coba lagi 0811 409 250. Saya mau hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Halo, Nak. Ya, halo Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah. Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu? Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai. Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Ya, sahabat Tonggal Bergu di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini yang pasti juga masih mengenai kue khas Bugis yaitu Katrisala dengan filosofi dan sejarahnya. Tadi ternyata dia punya filosofi yang punya arti tersendiri kue tersebut dan juga sejarahnya ada sejak abad keberapa. Yang pasti sahabat budaya juga kue ini sangat enak untuk dimakan begitu. Dan kenapa bilang enak dan saya adalah penyuka kue tersebut. Kalau pergi pesta cari ada kue Katrisala, oke deh. Kalau ada minta dulu satu, walaupun itu satu begitu ya. Baik, saya akan membacakan komentar sahabat budaya di Facebook. Jadi yang mau bergabung melalui Facebook silakan bergabung. Mungkin tidak sempat untuk bergabung di telepon, kita bisa bergabung di Facebook kami di Facebook Pro 4 RRI Makassar. Jadi yang mau bergabung silahkan, saya nantikan, dan telepon juga di 0811 400 9250. Ya, ibu-ibu belum bergabung, mungkin sibuk di dapur ya. Iya Dentene, sibuk di dapur karena mau pergi Jogja hari ini. Oh begitu. Tebak-tebakan saja Dentene. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Ya halo, selamat pagi. Bari Basa. Ada? Suara volume radionya bisa dikecilkan sedikit, Tabe? Ya, oke. Bisa, oke. Agi, dengan siapa, Ki? Ya, halo. Dengan siapa? Ya, saya mohon maaf tidak ada suaranya. Boleh langsung bergabung yang lainnya 0811 400 9250. Kita masih bersama mengenai kue Katrisala khas Bugis. Dan ini filosofi juga sejarahnya seperti apa ya sahabat budaya. Kalau bicara tentang kue ini sangat enak. Sangat enak, dan juga yang belum pernah makan ya mungkin bisa makan kue tersebut ya, karena rasanya gurih, manis. Boleh 0811 400 9250. Sama sih nantikan yang mau bergabung. Ibu-ibu kemana pagi hari ini? Sibuk di dapur mempersiapkan sesuatu untuk dimakan pagi ini ataupun siang nanti? Oke. Atau sibuk maulid hari ini? Beberapa tempat ada yang maulid ya hari ini. Oke deh. Selamat siap-siap saja. Selamat bersibuk-sibuk ria dengan kegiatannya hari ini. Kita bicara tentang kue khas Bugis yaitu Katrisala, filosofi dan sejarahnya. Saya tadi sudah kasih tahu kan Ki bagaimana itu sejarah dari kue Katrisala dan juga filosofi dari kue Katrisala. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya halo. Tes suara ya. Kalau tes suara, suaranya bagus. Oke, 0811 400 9250. Kasihan kalau sudah bergabung terus teleponnya dimatikan, nanti pulsanya termakan ya. Silakan bicara saja tentang kue Katrisala, atau banyak yang tidak tahu kue Katrisala. Katrisala itu di bawahnya warna atau lapisan pertama ya itu ketan hitam,
di lapisan yang kedua itu agar-agar gula merah dan juga santan. Boleh 0811 400 9250 masih bicara terkait kue khas Bugis yang namanya katirisala. Beberapa orang mungkin tidak tahu kue tersebut. Saya nantikan telepon 0811 400 9250, di Facebook juga. Saya nantikan untuk yang mau bergabung berkomentar di pagi hari ini. Kalau tidak sempat di Facebook, di telepon juga tidak sempat, boleh di WA. Saya akan membacakan WA-nya ya, sahabat budaya. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya, halo. Kurang sinyal. Baik, silakan 0811 400 9250. Saya masih nantikan terus telepon sahabat budaya. Kita lewatkan dulu yang satu ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Basa Mi, dan juga saya akan terima telepon kembali di 0811 400 9250 terkait topik kita kue katirisala khas Bugis yang punya filosofi dan juga sejarah. Yang belum tahu mungkin bisa monitor di Pro 4 dan juga bisa memberikan informasi terkait dengan kue katirisala yang biasa sahabat budaya lihat dihidangkan di acara apa saja ya. Yang suka pergi acara itu pasti tahu gitu kue. Kalau yang tidak tahu berarti saya kasih tahu bagaimana ciri-cirinya. Baik, sahabat budaya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah kerajaan biasa dihidangkan kue tersebut atau makanan tersebut. Dan kue katirisala ini tadi saya sudah katakan bahwa salah satu kue yang punya asal kata
yaitu tiri yang berarti menetes dan juga sala yang berarti salah. Yang secara harafiah artinya salah tetes. Arti kata ini merujuk pada lapisan gula merah pada kue ini yang dalam proses pembuatan dan penyajiannya berbeda. Jadi ini sebenarnya punya filosofi, harusnya ada pembuatan kue itu ketannya dulu baru gulanya. Tapi ini terbalik sahabat budaya, karena gulanya itu memiliki rasa manis. Ini juga memiliki filosofi masing-masing yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Filosofi dalam bahasa Bugis ini, gula kan manis, jadi sebuah simbol supaya orang-orang yang melakukan kegiatan ritual itu orang atau pengunjung bisa lebih akrab, penglihatannya tetap bagus, kehidupannya bagus, sebagaimana seperti gula yang manis gitu ya. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Iya, Bari selamat Basa pagi. di sini. Baik, dengan siapa Ki? Iya, 575. Oh, 575, sekira Pak Sulaiman. Kenapa kok ini dibilang katiri salah bukan katiri benar? Iya, Di. Nah, biar tidak dikasih gula itu tetap manis karena dentin yang menyiar. Bisa sebenarnya. Iya, boleh toh. Tapi melanggar nanti tidak ada rasanya kalau saya yang ada di situ. Kalau di Pangkep biasa disajikan 575. Iya biasa, iya. Itu kan kue tradisional yang masih sampai sekarang masih biasa dibikin oleh masyarakat. Oh iya. Iya. Jadi kita dalam juga, acara apa saja. Kita juga suka makan kue itu. Iya suka. Kue apa saja. Belum pantangan. Oh belum pantangan. Atau bagus. Nah, hebat sekali itu. Kayaknya Pak ya baik. Lanjut Terima kasih Pak. Iya, salam sehat. Perempat sahabat budaya Sulawesi Selatan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu lamanya tidak bergabung, baru Ki bergabung ini. Terima kasih ya 575 dan Nuntung di Pangkep sudah bergabung di pagi hari ini. Alhamdulillah beliau sehat ya. Tapi kabar baiknya ditunggu begitu. Oke. Baik, ini Dente Neto tinggal tunggu kabar baik. Iya dong, kalau kabar baik itu pasti senang ke orang. Oke, baiklah. 0811 400 925 0. Saya nantikan telepon berikutnya. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Cida, apa kabar Ibu? Masih alhamdulillah. Baik. Masih di Perbaringan. Jam 8 Ibu. Lagi mager. Capek dulu. Oh, capek-capek dulu tuh. Iya, kan dari tadi jam berapa itu saya bangun, mulai jam 2 sampai jam 4. Karena mau maulid, bikin acara ibadah. Oh, ibadah. Ya deh. Baik. Ibu Cida, kalau bicara tentang kue katiri salah, itu kita suka makan kuenya. Ada deh. Kalau Bunda Sofi bikin dengan Bu Cida bikin itu ada deh. Tebal sekali tuh anunya itu yang di atas. Enak itu yang kalau tebal itu yang di atas tuh. Itu bahannya yang di atas apa Bunda kalau boleh tahu? Gula merah telur. Oh, enggak ada agar-agarnya. Banyak telurnya tuh enak betul itu gulanya juga. Tidak ada agar-agarnya. Tidak. Oh, tidak ada. Telur saja dengan gula. Oh, saya salah, berarti saya salah lihat ya, bukan salah yang menulis ya. Banyak. Ada tuh barangkali yang bikin. Iya, biasa ada yang pakai agar-agar ya, Bu. Itu bilang ketiri sayang, Di. Iya juga ya. Ketiri sayang. Karena disayang Ki, sering dicari begitu ya. Iya. Apalagi kalau berasnya ketannya itu di bawah, deh. Iya. Lembut. Iya, betul. Enak sekali. Kalau Bunda Sofi itu pintar bikin itu Bunda Sofi. Iya. Deh. Nanti dirasa. Bagus itu kalau Bunda Sofi bikin.
Iya. Oke. Iya, ke Baru Mi, kalau di Baru ahlinya itu bikin kateri salah. Iya. Iya. Insyaallah Bu Cida. Iya. Iya. Makasih undangannya. Kapan ke Baru? Iya, Bu Cida. Bikinkan kateri salah. Iya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Iya. Ya, kami bila dulu dia. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Cida sudah bergabung dari Baru, menjelaskan bahwa kateri salah itu sangat gurih dan enak ya. Beliau juga bisa bikin kue kateri salah. Ternyata bahannya itu dari telur, lalu dari santan, enak sekali. Biasa saya mungkin yang salah lihat ya, keluarga saya bikin tuh pakai agar-agar atau kue lain ini. Oke, memang ada beberapa mungkin yang menggunakan itu kata Ibu Cida ya, menggunakan agar-agar. Boleh 0811 409 250, sahabat budaya, saya nantikan teleponnya di 0811 409 250. Kita masih bicara tentang kue kateri salah khas Bugis yang punya filosofi dan juga punya sejarah yang kita tidak bisa tidak tahu begitu, karena ini satu juga cerita buat siapa yang datang dan tidak tahu kue ini. Kita bisa menjelaskannya ya sahabat budaya. Serang mereka? Lakukan 3M+, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Memang tak bisa kupungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. Iya. Punya KTP gak? Punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Kabar Ratna Pro 4.
kabarnya Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku, Pak Dengka adalah tradisi dari suku Mandar di Sulawesi Barat yang melibatkan kompetisi perahu kecil. Biasanya dilakukan di sungai atau pantai. Perahu-perahu ini dibuat dengan tangan dan dihias indah dengan warna-warna cerah. Masyarakat berkumpul untuk melihat siapa yang memiliki perahu tercepat. Kompetisi ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang keindahan desain perahu, menunjukkan keahlian maritim masyarakat Mandar sejak zaman dahulu. Demikian kabar Ana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di kabar Ana berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Sulawesi Selatan. Sampai apa ngai naku pasai kau inak ke barang kana sama tanta jiona sama tanta jiona pamai adengke nyawa si na boko kanjing tamasai leinake tamasai leinake Tamasai
Sampai apa ngai naku pasai kau inake barang bukan sama tantan jiona sama tantan jiona. Pamai adengke nyawa si tanya-tanya nak pokok kanjeng-kanjeng tamasai lelinake tamasai lelinake. Waktunya kentongan. MCB Miniatur Circuit Breaker atau dalam bahasa Indonesia miniatur pemutus sirkuit merupakan perangkat elektromekanikal yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian listrik dari arus berlebihan yang dapat menyebabkan kebakaran. MCB berfungsi memutuskan aliran arus listrik rangkaian ketika terjadi gangguan kelebihan arus. Kelebihan arus listrik disebabkan karena adanya hubungan singkat arus listrik ataupun beban berlebih. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Penggunaan MCB dapat dimatikan jika sedang mengalami masalah dan dapat dihidupkan kembali ketika rangkaian listrik kembali normal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
bagi duit. Buat apa? Buat top up game, Kak. Gak boleh. Kok main game pakai duit segala? Coba kakak lihat gamenya. Nih Kak, adek dapat untung loh. Nih adek menang dapat duit. Loh, Dek, ini kan judi, Dek. Judi? Apa itu Kak? Ini kan game aja, tapi game yang bisa bagi duit Kak. Judi itu mempertaruhkan uang atau barang berharga dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang. Judi itu haram loh, Dek. Awalnya aja menang, nanti bisa kecanduan dan merusak akhlak moral kita. Adek gak kecanduan kok, Kak. Terus minta duit buat apa? Biar bisa main lagi kan? Berharap menang dan dapat untung kan? Nah, itu namanya apa? Oh iya ya Kak, gak jadi deh. Hehehe, takut dosa. Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lodeh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Tin
Banyumi sahabat teman beriku di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya di Bari Basa. Dua kelong sudah kita dengarkan sama-sama dan kita ke informasi terkait dengan kue khas Bugis, yaitu Kati Risala. Nah, sahabat budaya, kue Kati Risala ini juga diharapkan dapat menjadi harapan dan doa agar kehidupan yang dijalani senantiasa berjalan dengan baik. Jadi orang memakan songkolo ditambah gula merah itu menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Bugis. Firman mengatakan Kati Risala merupakan makanan khas Sulawesi Selatan yang perlu dilestarikan. Hal ini lantas menjadi dasar ya kuliner dimasukkan dalam daftar warisan budaya tak benda. Nah, sahabat budaya, karena kue ini juga menjadi makanan yang perlu dilestarikan dan juga perlu dijaga keberadaannya sehingga masuk atau kue ini masuk ke warisan tak benda. Karena kapan pembuatnya sudah tidak ada lagi, ya maka kita tidak ada lagi yang akan meneruskan cara dan resep pembuatan kue tersebut. Iya, pernah makan kue Kati Risala? Pernah Nentenya. Alhamdulillah. Rasanya gurih, manis, enak. Oke, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Bari Basa Ambanti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Midarta aku cari. Mana ini penelpon perempuan, sibuk semua kayaknya. Maulid? Iya. Perempuan? Iya, di mana ini perempuan-perempuan tidak menelpon, begitu maksudku. Ibu bisa ya, saya ini baru pulang dari masjid ini bikin pohon telur. Oh, cocok. Masjid itu sebentar maulid ember, iya. maulid telur. Kayaknya banyak memang ya yang hari ini maulid begitu. Hari ini ada 5 pohon telur. Ada kuenya Bunda? Kue? Ada kue tadi malam itu maulid kue. Oh, banyak begitu. Kue ke bawah. Banyak kue dikasih Kak dan teman-teman. Itu ada. Oh, saya kira tidak ada ini Bunda Richard. Oh, di Pindrang. Tapi di Pindrang Bunda Richard. Iya, tapi Bunda apalagi namanya saya bilang kue Kati Risala biasa ada kalau acara maulid juga. Ada. Oh, udah tahu. Kati Risala kan. Yang ketan baru gula merah tuh. Betul. Ada saya macam-macam kue. Oh, begitu. Yang sekarang ada di mukaku ini lapis, Kati Risala. Oh ya. Kue coklat. Nyaman dah. Kue hijau-hijau. Apa namanya hijau-hijau ini? Pawa. Oh, tahu. Lapis. Lemper. Banyak ya. Banyak. Ya. Oke. Ada kue coklat pakai meses. Bayar tempat yang di lokasi kan tadi malam. Tapi kalau Bunda sendiri tahu bikin kue Kati Risala? Tahu lah, hanya tenaga sudah tidak memungkinkan. Itu betul-betul kan ketan. Iya, betul. Ketan hitam. Iya, cocok. Bisa merendam beli ketan itu, baru disongkoloki denteknya, baru kasih santan-santan sedikit pasti supaya itu enak. Iya, jannah. Baru kasih cetakan nih itu songkolok baru dikasih datanya itu santan dengan gula. Santan gula merah toh. Iya. Baru dikukus lagi. Nanti sudah dingin dikasih masuk di kulkas, enak dipotong-potong kalau sudah dingin keras. Pakai agar-agar tidak Bunda? Enggak pakai agar-agar karena Kati Risala hanya santan dengan gula merah. Kalau mau kental santannya dikasih sedikit tepung. Oh, tepung. Oh, ya. Bukan agar-agar ya Bunda ya. Itu gula merahnya tuh di atas yang bertanya itu ketan. Kalau ketan kita akan tuh salam sejempak. Iya, oke lah. Begitu, oke lah. Jadi susah buatnya Bunda ya? Susah Ji. Tidak susah Ji, itu buatnya itu Kati Risala sayang. Tapi? Iya. Tapi enak. Kalau sudah dikukus itu ketannya, kasih sedikit santan dulu tuh, jangan digaris. Iya. Ini sama itu
santan gula merah di atasnya, lapisan di atasnya tuh. Iya. Kental itu mau kental gulanya di atas. Gitu tuh. Itu. Itu cantik. Oke, Bunda. Kasih pengaruh tadi atau kalau mau yang enak kasih milgon dan pandan. Iya. Begitu sayang. Oke Bunda, terima kasih banyak ya Bunda informasi tadi. Iya. Kita di sana di RRI itu sudah dipraktek. Iya tuh. Masih beras ketan 1 liter baru dikukus baru dimasak di situ. Nyaman nah. Oke, biasanya dekat rumahku datang kita praktek. Kenapa Bunda? Saya dekat rumahku datang kita praktek bikin kopi salam. Oh begitu. Tahu. Masa sih rela. Oh iya. Rela berkorban. Iya, oke lah, baik. Terima kasih banyak Bunda. Iya. Rela berkorban demi memberikan pengetahuan lebih. Betul. Memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Iya benar itu Bunda. Guru gratis lah. Iya betul. Dan gurunya manja, tapi guru kan bukan guru bikin kue, tapi sekarang guru pembikin kue, ya. Sekarang guru pembikin kue, dulu kan guru sama aja guru berhitung, menghitung. Iya, oke, baik. Makasih ya Bunda. Iya. Makasih dan saya selalu nak. Iya. Sekali di udara, tetap di udara. Hoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajani sudah bergabung di pagi hari ini dan kita masih bersama di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Akhirnya Bunda Hajani bergabung. Ada Bunda Sudarsiah juga. Sebentar saya bacakan Bunda komentarnya di Facebook Pro 4 ya. Oke, ada penelpon. Assalamualaikum. Bari Bahasa selamat pagi. Bari Bahasa selamat pagi. Assalamualaikum dan Tene. Iya, waalaikumsalam dengan Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim boleh tahu kalau kita sendiri tuh kue Katrisala kenal? Oh, kalau sering saya dengar itu nama kue itu di internet, cuma tidak bisa bikin. Oh, tidak bisa bikin. Taunya makan. Iya, taunya makan. Tapi sering saya dengar karena di RRI Samarinda ada namanya dulu gelar budaya. Jadi di situ pertemuan dengan suku-suku, ada suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar. Nah di situ dia bawa kue, misalnya kuenya orang Banjar, kue orang Bugis. Nah, jadi saya sering dengar itu memang. Oh begitu, sering kita dengar. Di Samarinda, ya sering saya dengar. Jadi kalau yang paling saya kenal itu di internet, kue itu barongko, kue Bugis kan orang Bugis. Iya, orang Bugis Pak. Iya. Bolu, itu ada bolu cuke, ada bulu pesa, kayak gitu. Iya. Oke dah Pak. Siapa lagi namanya Pak? Tabe? Abdul Rahim. Abdul Rahim, ya. Oke deh, baik Pak. Saya sudah melihat Dentene ya. Itu wajahnya. Iya, lihat di Facebook ada ya Pak tulisannya, ya. Ada tulisannya di bawah itu Haryanti. Iya benar. Iya, kan sudah lihat orangnya. Oh sudah lihat orangnya. Iya, alhamdulillah. Iya. Sudah kenal. Oh ini namanya Dentene. Iya. Alhamdulillah sudah kenal. Kan dari Sopeng. Oh iya. Sulawesi Selatan. Iya, sudah lebih 20 tahun di sini di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Alhamdulillah merantau Pak ya. Iya, saya ke sini merantau. Iya tahu, alhamdulillah. Jadi iya Pak. Sudah tahu, sudah banyak juga saya alami kan. Iya betul. Jadi belajar dari pengalaman. Benar sekali. Dan sudah dialami kan. Benar-benar. Sudah belum tahu gini. Benar-benar. Iya, oke. Makasih Pak Abdul Rahim. Iya, sama-sama dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kita ke Ibu Sudarsi ya. Ada di Facebook ya bergabung. Assalamualaikum dan Teni, waalaikumsalam. Kue Katrisala itu memang sangat enak
dan dipercayai sebagai syarat kalau ada acara khusus karena dipakaikan gula merah, santan, kelapa, dan enak sekali karena pakai yang telurnya terasa. Oh, karena karena dipakaikan gula merah, santan, kelapa, dan enak sekali karena pakai juga telurnya terasa. Jadi kue Katirisala ini banyak orang yang suka dan aromanya juga bagus. Bisa ketannya putih atau ketan hitam. Terima kasih Dentene. Terima kasih Ibu Sudarsia. Sehat selalu. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa pagi Dentene baru bergabung. Iya Pak Hamsa. Turut berduka cita ya Pak Hamsa. Iya, oke, sudah jadi sudah 10 hari jadi sudah bisa menelpon ini. Oh, pantas. Kemana ya Pak Hamsa begitu? Oke, semoga diberikan kelapangan. Iya, itu saya punya terakhir 84. Wih, masih muda. Iya, jadi dia kerja di rumah sakit Musina sebagai di situ tempatnya dia cuci darah ya. Oh iya. Waduh. Ya, sudah adanya barangkali. Iya Pak, betul. Iya, Dentene. Iya. Oke, semua ya, oke. Jadi bicara soal kue. Iya, kue Katirisala, iya Pak. Iya. Katirisala, kemudian ada saya kirim itu kue Cucuruk laba alias ya, ada yang bawakan ya, cucuruk laba, cucuruk dumpi tanding artinya kalau bahasa Kajang. Nah, itu kue tradisional yang dia pertahankan sampai sekarang itu di sana itu. Oh begitu, oh tahu begitu ya bentuknya. Kemudian selamat pagi semua, mudah-mudahan ini anak saya sudah meninggal mendapat tempat yang ada di sisinya. Amin. Oke, lanjutin. Terima kasih Pak Hamsa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Hamsa diberikan ketabahan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat budaya, saya masih menantikan telepon berikutnya di belakangnya Pak Hamsa 0811 400 9250 bahwa kue Katirisala Ibu Sudarsia juga sudah memberitahukan bahwa aromanya itu bagus begitu. Iya ya Bu ya, kalau yang pakai santan tuh pasti enak, legit begitu. Baik, 0811 400 9250. Assalamualaikum Baribasa, selamat pagi. Assalamualaikum Baribasa Midentene. Iya Nur. Sebelum saya bahas itu mengenai kue salap dan jenis salap, saya ucapkan setelah saya juga turut berlangsungkawa atas meninggalnya anaknya Pak Hamsa. Semoga arwahnya diterima di sisi Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak Hamsa dan istri diberi ketabahan. Amin. Iya. Memang itu kue Katirisala enak. Iya. Tahu bikinnya Nur? Nur tahu buat? Iya. Tahu bikin? Tahu lah. Oh ya, oke. Jadi memang cocok ini katanya Bunda Hani dikukus itu beras ketan. Baru dikasih di atasnya itu santan, kelapa, gula merah. Dikasih tepung sedikit supaya mengental. Oh, saya kira pakai telur. Iya, dan telur, bukan agar-agar bukan saya. Agar-agar Dentene, aduh Dentene nih. Sengaja toh. Sengaja Dentene. Karena tidak tahu buat, jadi tebak-tebak nih. Kenapa itu dia mengental? Oh, ternyata bukan agar-agar tepung ya. Tepung, iya tepung. Iya. Baru baru kita kukus kembali. Iya. Setelah mengental itu adonannya di atas, saya angkat nih, berarti matang itu. Oh begitu, iya. Iya, saya itu enak itu Katirisala. Benar sekali. Enak sekali. Iya. Di sini kalau ada pesta-pesta bikin Katirisala. Ya, itu tidak pernah hilang ya, begitu ya. Iya, jangan dihilangkan itu kue tradisi, jangan. Betul, iya. Oke, iya, jangan cuma kue toko saja.
Menyinggung ini kayaknya. Ini Daji sayang. Iya. Iya Pak, lanjut tugas lagi. Iya. Pamit Nak, Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nur di Maros sudah bergabung pagi hari ini. Kita masih bicara terkait dengan kue Katiri Salah yang ada di masyarakat Bugis dan ini terkenal begitu sahabat budaya dari zaman dulu. Ini di abad 17 itu sudah ada, walaupun kita belum tahu kapan keberadaannya, tapi ini diperkirakan ada di abad ke-17. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi Bunda, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Syukurillah. Alhamdulillah Bunda. Bunda mau tahu kalau bicara tentang kue Katiri Salah. Tadi Bu Cida bilang katanya kita pintar bikinnya. Ya. Ih, kesenyum lagi ya. Pernah memang menunggu kedatangannya Ibu Cida. Oh iya. Terus? Ya dicicipi lah. Oh begitu. Jadi dia bilang katanya kita pintar bikin kuenya. Adakah contoh maksudnya? Ya. Dapat bocoran lagi Ibu Cida. Ibu Cida masuk tadi. Iya Bunda. Itu kalau bikin Katiri Salah itu kan ketannya direndam, kemudian dibikin misongkolo. Iya. Setelah itu setelah matang dikeluarkan dari panci, dikasihlah santan, dikasih santan, kemudian dicetaklah di talang. Talang yang pakai bungkus kue memang. Iya. Ya, tapi ya alangkah bagusnya kalau talangnya itu di alas plastik. Ya. Jadi tidak kalau misalnya pokoknya dia ditekan-tekan turun sampai rapat itu ketannya. Rapat turun sampai dia mengeras. Kemudian dikukus kembali. Dikukus kembali itu gula merah. Kalau yang aslinya itu tidak pakai agar-agar, tidak pakai apa-apa kecuali gula merah dengan santan kental. Oh begitu. Ya, santan kental dengan telur. Jadi yang kasih keras itu yang gula merahnya di atas itu hanya telur. Banyak ya telurnya Bunda? Oh iya. Oh banyak biasa Bunda kalau satu talang? Karena saya tidak pernah bikin hanya satu talang. Oh begitu. Memang orang. Iya. Jadi kalau makannya banyak. kan disimpan di kulkas kan ada itu. Iya betul. Jadi setelah itu itu gula merah itu di apa itu namanya bukan direbus ya itu gula merahnya sampai dia cair. Gula merahnya itu diiris dengan pisau sampai dia itu kan. Ya kalau sudah banyak ininya gula merahnya, itulah dikocoklah dengan telur. Itu kan nanti akan mengental itu. Jadi kalau aslinya itu tidak pakai apa-apa itu gula merahnya. Yang saya tahu, yang biasa saya lakukan. Tapi yang biasa telurnya yang kita lakukan tuh berapa banyak Bunda? Saya kalau bikin 2 talang, 3 talang itu lebih 10 bahkan 20. 20 telur itu kan yang bikin kental. Kalau kita mau aslinya, tapi beda itu rasanya kalau ada campurannya itu gula merah dengan telur. Yang asli itu tidak pakai apa-apa. Jadi yang kasih keras itu gula merah hanya telur. Seperti itu. Itu dari dulu itu awalnya itu ya waktu masih di Palopo orang tua selalu ajarkan begini caranya. Di situlah saya tahu makanya. Ya biasalah saya bikin. Nah itu jadi kalau dikukus diperhatikan juga itu penutup pancinya dikasih serbet. Jadi airnya tutup panci itu tidak menetes turun di kue. Begitu. Jadi kalau dilihat kalau di pinggirnya itu sudah agak ini kan bisa ditusuk itu anunya kan ditusuk-tusuk sedikit dengan lidi itu gula merahnya kalau sudah tidak lengket di lidi berarti sudah matang.
Seperti itu. Jadi saya itu biasa kalau sudah ini paling 20 menit. Jadi setiap saya ngukur saya lihat jam, 20 menit. Ya, begitu. Karena kalau lewat dari itu juga jadi tidak bagus itu di pinggirnya dentene. Oh, kenapa Bunda? Dia agak keriting-keriting itu di pinggirnya. Oh, begitu. Terus Bunda itu kalau kukusnya satu kukusan atau bertumpuk kukusannya? Kan ada yang kukusan ada kukusan yang bertumpuk, bersusun kan? Iya betul. Itu kalau dipakai. Saya tidak. Saya cuma pakai satu-satu. Aduh ya Allah. Karena saya tidak punya yang itu, ada dulu punya tapi bocor pantat. Aduh. saya jadi ndak ini pakai. Jadi saya cuma pakai panci saja. Ya, tutupnya panci. Nggak sabaran menunggu makan 20 menit. Memang kalau orang tidak biasa pasti orang Bugis bilang mangingi. Mangingi. Sekali kan saya matajeng itu, matajeng deh. Bosan nggak kita. Suka. Iya betul. Tapi enak makannya. Mahal juga harganya kalau dibeli per biji Bunda sekarang. Oh iya. Ada di nggak jauh dari rumah itu. Iya. 2,5 satu iris. Oh iya benar. Iya. 2,5 satu iris. Baru ukurannya. Kecil itu? Iya kecil. Iya, Kamal tahu bahannya. Iya, tapi asli tahu Saya tanya biasa kan kebetulan orang Bugis juga itu yang bikin, bukan orang Makassar. Saya bilang saya suka beli di sini karena saya tahu asli. Dia bilang oh iya asli deh. Iya tahu. Jadi itu saya suka beli juga di situ. 2,5 itu satu iris kecil-kecil. Iya. Oh iya. Tapi karena asli enak, mahal, ya dibeli juga karena kita suka. Betul. Kalau malas lagi bikin. Betul. Iya. Okay. Ya, jadi seperti itu dentene. Kalau asli tidak pakai apa-apa. Itu. Kalau saya. Karena saya sudah alami itu, saya tidak pakai agar-agar, saya tidak pakai apa, tapi keras juga itu gula merahnya di atas. Iya tahu dia. Iya karena banyak telurnya, asli kan. Iya biar enak dimakan. Iya. Oke lah. Mudah-mudahan satu waktu saya bikin, baru kita coba-coba. Iya Bunda, terima kasih banyak sebelumnya. Iya. Oke lanjut. Makasih Bunda. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sofi di Goa sudah menerangkan bagaimana kue Katrisala itu dibuat dengan bahan-bahan yang ada, dan ini salah satu juga kue yang selalu hadir di setiap acara yang dibuat oleh orang-orang kita atau di suku Bugis. Dan pastinya penyambutan kalau ada tamu datang Kak Ibu Cida, katanya Bunda Sofi bilang Kak Ibu Bunda Cida datang biasa ya sambil menunggu makan kue itu nyaman ya, walaupun harganya mahal tapi sesuai dengan bagaimana bahan itu dan juga lamanya pembuatan. Orang Bugis bilang mangingi ki menunggu. Oke. Baik, 0811 409 250. Siapa yang mau bergabung kembali saya masih nantikan ya sahabat budaya. Untuk yang mau bergabung 0811 409 250. Terima kasih Bunda Sudarsi ya sudah bergabung juga di Facebook kami pagi hari ini. Semoga sehat terus Bunda Sudarsi ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, tuntas sudah kita bersama di acara Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Mudah-mudahan informasi terkait dengan kue Katrisala khas Bugis bisa menambah pengetahuan untuk kita semua bahwa kue tersebut adalah kue yang disajikan pada saat acara di kalangan kerajaan zaman dulu di bangsawan atau di kerajaan bangsawan sana. Di tempo dulue itu ada kue tersebut disajikan, dan juga ternyata Katrisala itu punya filosofi tersendiri dan juga punya arti dari ejaan-ejaan katanya. Terima kasih sahabat budaya, saya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sesempurna. Sifat kamu untuk kau bisa hidayah. Mungkin kembali membela lagu pada nada. Dondongku gila lain hilang benangku. Dondong doraya malami. Dondong lemongan bulan. Dondong tina matahari Allah. Dondong doraya kasayana. Mungkin kembali membela lagu pada nada. Dondongku gila lain hilang benangku. Dondong doraya malami. Dondong lemongan bulan. Dondong tina matahari Allah. Dondong doraya kasayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, 11 September 2024, RRI genap berusia 79 tahun dengan tema relevan, berdampak dan inspirasi keindonesiaan untuk Indonesia Maju. Melalui momentum peringatan hari ulang tahun RRI ini, kami berikhtiar dan berkomitmen untuk terus membuat RRI memiliki arti penting dan pengaruh positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih menjadi media yang senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dan persatuan, serta media yang terus-menerus mendorong masyarakat untuk mencintai tanah air dan bangsa. Dan untuk angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia, di tengah peristiwa disrupsi media yang kita hadapi saat ini, mari kita tetap berkuat diri, adaptasi perubahan ini dengan terus membangun dan memperkuat sumber daya manusia kita, supaya RRI mampu melayani masyarakat lebih baik dan berperan secara signifikan untuk mencapai Indonesia Maju. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu RRI ke-79. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. Iya. Punya KTP gak? Punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saripata Malabiriku Norohombi, makanan tradisional khas Papua, merupakan olahan berbahan dasar tepung dari pohon sagu yang dicampur dengan parutan kelapa dan udang kering. Proses memasaknya menggunakan daun pisang memberikan aroma khas yang memperkaya cita rasa. Keunikan rasa Norohombi menjadikannya favorit di kalangan masyarakat asli Papua serta para wisatawan. Meskipun belum seterkenal kuliner dari seterkenal kuliner dari Pulau Jawa dan Sumatera, Norohombi memiliki daya tarik tersendiri yang patut diacungi jempol. Kuliner ini tidak hanya menawarkan rasa lezat, tetapi juga memperkenalkan kekayaan tradisi kuliner Papua yang semakin mendapat perhatian. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Segala
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Masih di Pro 4 RRI Makassar, Sari Batam Hal Berguni mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua dan sekaligus juga saya akan menemani dengan kelong. Sembari kita nanti pukul 10 akan mengikuti acara Mozaik Budaya. Alhamdulillah nanti kita akan berbincang bersama narasumber. Tanah tosi bali mapur
puji igana cerita ilalui pedina riona pura manang ipirasai ajana kasih tosi salai nasaba masih diniati piara madeceng tosi balilinu akhirat uran nuwangi daing siama to siama sia nareko baja sangade uruntung i atas salammu tekuasa sekali teku nawan-nawai na ati mapuji namoni mapedik nyawaku namoni masolang hatiku purai watan ruang rimulasi puji ngata idik miri laleng hatiku agak ikau rengi na ati mapuji. Ajana kasih tosi salai nasaba masih diniati tiara madeceng tosi balilinu akhirat uran nuwangi daing siama to siama sia nareko baja sangade uruntung i atas salammu tekuasa sekali teku nawan-nawai na ati mapuji namoni mapedik nyawaku namoni masolang hatiku purai watan ruang rimulasi puji ngata idik miri laleng hatiku agak ikau rengi na ati mapuji agak ikau rengi na ati mapuji. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya.
Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Memang tak bisa kupungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah. Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun? Iya. Punya KTP gak? Punya? Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara Bintang Radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Sayur. Bu, sayur. Beli sayurnya. Ih, dia gitu kulitnya ngerinya deh. Iya, kenapa itu kok dong? Ih, kayaknya kena kusta. Tidak Ji. Sudah mak beli sayur. Ayo Mide Bu, pergi Miki dari sini, takut Kak. Nama saya Ika. Terkait dengan penyakit kusta, saya cukup takut karena saya ngelihat kulit-kulitnya itu kayak menghitam terus bersisik gitu, terus bahkan sampai menimbulkan kecacatan ya, yang katanya ada yang benar-benar sampai jarinya hilang gitu. Saya cukup takut. Enggak dulu deh kalau mau berdekatan dengan penderita kusta. Lekat meski telah lenyap. Di bilangan Jalan Sulawesi Makassar, seorang lelaki paruh baya sibuk menyambut tamu salah satu rumah makan dan toko buah. Lelaki berusia 60 tahun tersebut sudah lengkap dengan pakaian orange dan sempritan sebagai penanda ia adalah juru parkir. Nama saya Muhammad Amin Rafi, sering dipanggil Andi Amin. Aktivitas saya juru parkir. Saya juga kepala unit TPA pengajian. Saya juga penasehat sertifikat juru parkir. Saya adalah orang yang pernah mengalami kusta. Amin mengaku untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dan 6 anaknya. Juru parkir salah satu pekerjaan yang mudah dilakoni orang yang pernah mengalami kusta di Kota Makassar. Apalagi ia sudah mengalami kecacatan di bagian tangan. Tidak ada jalan lain. Memang waktu itu orang yang pernah mengalami kusta susah untuk bekerja. Yang identik memang dengan jukir. Saya berada jam 9, kalau jam 12 ke masjid, jam 3 ke masjid pulang. Sebelum ada ini kan ini baru. Kalau di sini biasa 50 bersih. Setelah ini ada tambahan sedikit, dapat 80, biasa dapat 100, alhamdulillah. Kalau cukup, karena kami yang cukupkan. Kebetulan juga anak saya tinggal satu yang lain sudah berkeluarga, sudah bekerja. Ya, satu yang SMA sekarang. Bantu dapat. Tiap bulan dari Dinas Sosial Provinsi, santunan hidup beras. Sekarang diwakilkan 125.000 per bulan. Amin menceritakan pertama kali terjangkit kusta tahun 1972 saat duduk di bangku kelas 5 SD. Sayang, ketika itu Amin tidak melakukan langkah pengobatan, sehingga ia pun terpaksa mengalami cacat pada bagian tangan dan kaki. Sejak saat itu, hidup Amin mulai berubah. Ia harus menerima ejekan sebagai orang dengan kusta. Bukan hanya ejekan, Amin pun harus rela dipecat dari statusnya sebagai CPNS di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1985. Sedih, kecewa, dan malu, itulah yang dirasakan Amin kala itu. Rasa tersebut akhirnya membuat ia terdampar di perkampungan atau pemukiman kusta Jongaya, Kota Makassar. Saya CPNS di Inspektorat Provinsi 1982, berarti kan 1985. Pas saya sudah perjabatan, hanya saya terdampar di Jongaya yang nangkut sekarang. Saya nggak tahu arah. Saya terdampar istilahnya, nggak tahu apa-apa. Karena malu, karena dipecat, karena gara-gara kusta, stigma, makanya sudah sembuh waktu itu. Disinilah Amin melanjutkan hidupnya. Ia bangkit melawan stigma, memulai dengan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Daya yang kini bernama Rumah Sakit Tajudin Halid selama 2 tahun. Amin menjalani perawatan dan operasi pada bagian kaki dan tangan hingga ia pun dinyatakan sembuh. 2 tahun. Pertama 1 tahun, tahun operasi rehabilitasi tahun 1985, buka kan daya. 1 tahun kemudian masuk lagi operasi semper kaki. Amin sembuh. Namun, stigma itu terus mengikutinya. Kata ikhlas pun keluar dari bibir lelaki berusia 60 tahun tersebut. Rasa kecewa yang dulu ada
kini tak ada lagi. Amin mampu bangkit dan bertahan, menjalani kehidupan melawan stigma dengan memperkuat iman dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebenarnya awalnya stres juga, tapi itu tadi karena memang pendidikan agama dari keluarga ditanamkan. Jadi sebenarnya kami banyak berdoa, banyak beribadah, dan banyak bersabar menerima keadaan. Dan suatu ketika teman yang mengajak saya untuk mendirikan organisasi. Dari organisasi itu kami banyak melanglang buana, banyak pertemuan yang wawasan kami terbuka di situ. Senasib dengan Amin, Al-Qadri, lelaki berusia 50 tahun, juga menjalani kehidupan penuh lika-liku hanya karena bercak putih di tubuhnya. Ia terpaksa harus rela menghadapi diskriminasi sejak usia 6 tahun, hingga akhirnya ia tidak memiliki kemampuan baca tulis saat usianya sudah menginjak 12 tahun. Untunglah ada guru Impres yang berbaik hati membolehkan ia bersekolah di SD Impres dekat rumahnya. Akhirnya ia pun bisa membaca, namun tak bisa menulis karena tangan Qadri mulai keriting di usia 14 tahun. Kehidupan pelik telah dilalui Al-Qadri, tak pernah tersirat di balik senyum manisnya. Ia harus berjuang, meniti hidup, menghadapi diskriminasi di usia yang masih sangat dini. Kini ia tampil sebagai yang terdepan, bersama para ex-penderita kusta, menghilangkan stigma dan diskriminasi. Baginya, kusta bukan penyakit turunan dan bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kusta adalah satu penyakit yang disebabkan oleh kuman, namanya kumannya itu Mycobacterium leprae, dan itu kumannya seperti kuman TBC. Itu betul-betul disebabkan oleh kuman, dan kusta ini hanya menyerang orang-orang yang tertentu. Dari penelitian dunia itu, kalau ada 100 orang yang disuntikan atau disebarkan kuman kusta, itu hanya ada 5 orang yang bisa tertular, dan 3 dari 5 orang itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan yang memiliki imun yang cukup bagus. Hanya 2 orang dari 100 tersebut yang bisa sakit seperti saya yang membutuhkan pengobatan. Itu kusta. Sangat betul bukan karena keturunan. Saya bisa menjadi saksi nyata bahwa penyakit kusta itu betul-betul bukan keturunan dan penularannya sangat tidak perlu ditakutkan. Setelah saya sembuh, dikatakan sembuh meskipun dalam keadaan cacat seperti ini, saya tanyakan pertama, ini penyakit apa? Ini adalah penyakit menular. Akhirnya saya memiliki ketakutan, bagaimana dengan saudara saya? Jadi dokter mengatakan itu tidak ada masalah, tapi baiknya Pak Al-Qadri pergi lihat saudaranya bagaimana di kampung, karena saya tinggalkan kampung. Saya kembali ke kampung memeriksa semua adik-adik saya, karena sebelumnya selalu tidur dengan saya meskipun dalam keadaan saya sudah membusuk karena penyakit ini. Saya sangat bersyukur bahwa adik-adik saya tidak ada yang tertular dari penyakit saya. Saya tanyakan ke mama saya, karena mama saya almarhum waktu itu masih hidup. Saya tanya, apakah kakek nenek saya ada yang sakit begini, Mak? Katanya tidak ada. Ya. Nah, sekarang saya dikarunia 2 anak, Mbak. Saya menikah dengan orang yang pernah mengalami kusta juga. Anak saya sudah dewasa, sudah selesai pendidikannya. Sama sekali tidak ada indikator dia tertular atau menurun penyakit saya kepada mereka berdua. Ini yang membuat saya semakin kuat untuk mau berbagi informasi kepada masyarakat bahwa penyakit kusta sebenarnya seperti ini. Makanya sudah tidak perlu ditakuti sesungguhnya. Menyandang status sebagai ex-penderita kusta tidak membuat ia berkecil hati. Ia bersama para penyandang kusta mendirikan Yayasan Permata Perhimpunan Mandiri Kusta, di mana Qadri duduk sebagai wakil ketua. Amin dan Qadri merupakan orang yang pernah menderita kusta. Mereka terdampar di sebuah perkampungan di wilayah Jongaya, Makassar. Juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Suasana ramai terlihat di kompleks penderita kusta Jongaya di Makassar, Sulawesi Selatan.
Di tiap-tiap kios di kompleks ini terlihat begitu ramai. Ada yang datang untuk membeli atau sekedar bercerita. Di sini semua warga berbaur, baik yang menderita kusta maupun tidak. Mereka terlihat rukun dan tanpa risih akan kekhawatiran tertular penyakit kusta. Halaman tiap rumah-rumah petak yang ada di kompleks ini cukup bersih. Gapura bertuliskan Kompleks Penderita Kusta Jongaya juga baru saja diperbaharui. Seperti nama di gapura itu, kompleks ini diisi ratusan warga yang menderita penyakit kusta. Kompleks penderita kusta Jongaya ini berada di Jalan Dangko, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebuah kawasan yang mengajarkan contoh interaksi yang berjalan baik antara para penghuninya. Pasalnya, di kawasan ini bermukim pasien kusta dan warga yang tidak terkena kusta. Ya, saya saat ini berada di Kompleks Eks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar ya. Dan Kompleks Penderita Kusta ini sudah berdiri sejak tahun 1936. Ada ratusan penderita kusta yang bermukim di Jalan Dangko ini. Mereka hidup menggantungkan kehidupannya dari berbagai jenis kegiatan, ya, seperti mereka menjual kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga yang menjual berbagai jenis pakaian, sendal dan sebagainya. Nah, stigma mengenai penderita kusta dipatahkan dari kompleks penderita kusta ini. Mereka ternyata yang menderita kusta tidak memiliki keturunan ya, yang turut juga menderita kusta. Seperti itu yang kami temukan di tempat ini. Demikian informasi dari Kompleks Penderita Kusta di Jalan Dangko, Makassar. Saya Rahmadani melaporkan. Nama tak? Handayani. Iya. Bu Handayani sudah berapa lama di sini? Bulan Januari. Baru iya. Bu Handayani ini kan lingkungan ini dikenal sebagai lingkungan penderita kusta yang bermukim. Gitu. Tidak ada rasa takut ketika orang yang seperti kita ini bukan penderita kusta masuk lingkungan seperti ini. Oh, enggak jika. Enggak aja, iya. Pula juga yang begitu yang banyak bagian dalam, meskipun juga tidak menular aja. Itu saya pikirnya bukan penyakit yang menular yang membahayakan. Ya tidak apa-apa ya. Terus sering berinteraksi Iya, kadang saya beli sayur di ujung, beli ikan, berbagai juga orang yang penderita kusta di situ. Tidak apa-apa. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada sih, iya. Kan sekarang ini kan banyak yang takut dengan kusta gitu, nanti menular gitu. Oh, ternyata tidak seperti itu. Iya, enggak. Tidak ada nih pemikiran. Iya, orang-orang mungkin di luar yang tidak tahu toh, mungkin takut menular. Kalau dibilang di mana kita tinggal, kos kak di situ di kompleks kusta, tidak menular ji. Iya, bukannya penyakit membahayakan. Apa yang salah dengan kusta selama ini? Jika penyakit ini bukan merupakan penyakit keturunan, lalu mengapa penderita kusta harus menerima stigma dan diskriminasi? Stigma terhadap penyakit kusta dan penyandangnya memang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bahkan lebih parah lagi, kusta atau kandala dalam bahasa Makassar sering kali dijadikan kata serapah, bahkan ancaman bagi orang-orang yang dianggap melanggar janji atau berkata bohong. Misalnya ketika ada yang menyampaikan sebuah informasi, lantas si penerima informasi itu tidak percaya, akan mengatakan kandalako bila berdusta, yang bermakna kau akan terkena kusta jika berdusta. Kemudian untuk menyatakan kesungguhannya, si pemberi informasi akan menjawab kandalaka, yang maknanya saya akan terkena kusta bila berdusta. Kusta seolah menjadi hukuman terberat bagi seseorang yang berbuat ingkar. Ati. Iya. Dah apa minyak goreng murah? Bisanya itu, nah mahal sekarang minyak goreng. Nggak percaya kak? Sumpah, kandala kak kalau bohong kak. Beli kak di toko samping rumahku. Harganya 14.000 ji. Iya percaya aja pale. Yang salah itu kita mengetahui bahwa kusta ini adalah penyakit yang purba. Sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi sangat jauh sekali. Dan kusta sebelumnya memang sangat menakutkan karena kan mengalami kerusakan organ. Ketika orang terkena penyakit kusta, waktu itu belum ada obatnya, itu pasti
Dan sudah dipastikan ketika sudah tertular oleh penyakit kusta dan dia terinfeksi, pasti akan mengalami kerusakan organ. Sehingga orang yang terkena penyakit kusta pasti didiskriminasi karena ketakutan orang-orang. Nah, yang membuat kita sangat sulit di Sulawesi Selatan ini, penyakit ini dipakai bersumpah, Mbak. Terkadang kita orang-orang lokal, orang Bugis dengan Makassar ketika menghindari di suatu tuduhan, dia mengatakan kandak-kandak kalau saya melakukan misalnya. Ini adalah perlakuan stigma yang membuat kami juga sangat kesulitan untuk melawan stigma tersebut. Pemahaman orang ini penyakit kusta ini betul-betul harus dihindari karena contohnya bisa dipakai bersumpah dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan berat buat kami untuk bagaimana mengubah perilaku orang-orang terhadap penyakit ini. Pandangan dan pemahaman yang keliru ini ternyata tidak mudah hilang. Stigma itu masih melekat pada diri seseorang meski yang bersangkutan telah sembuh total dari kusta, sehingga disebut sebagai orang yang pernah mengalami kusta, bukan lagi pasien. Kristi, salah satu pemerhati penyakit kusta asal Jerman, mengatakan dari hasil survei di Kabupaten Jeneponto, stigma terhadap penderita penyakit kusta masih melekat. Meski secara interaksi, stigma tersebut perlahan sudah mulai hilang. Masih sangat, baru kan kami dari Jeneponto ada beberapa wawancara juga dilakukan oleh tim di sana itu, dan stigma masih tinggi sekali di sana kan. Itu biasa karena informasi yang tidak ada, jadi masih ada konsep-konsep kusta yang dulu langsung kalau ditanya mau makan bersama dengan orang yang pernah mengalami kusta langsung tidak mau. Kalau sudah dikasih keterangan informasi sudah berubah, biasanya sudah berubah pikirannya, walaupun mungkin cuma untuk sementara butuh dilanjut, butuh diulang-ulang kan informasi ini, tapi biasa informasi yang kurang sehingga orang tidak tahu kalau ada yang kusta atau dicuriga kusta yang langsung dikucilkan. Sudah beda dengan dulu. 20 tahun yang lalu waktu saya mulai di bidang itu masih beda. Sudah ada perubahan, pasti sudah ada, tapi tetap masih ada. Aku masih bingung akan celotehmu yang terus bicara masalah penyakit kusta yang diderita negeri ini. Stigma telah mengubur mimpi, namun tak ada alasan untuk tidak bangkit melawan. Semua tragedi yang dilalui tak merenggut semangat hidup mereka, menyusun kembali mimpi dalam lekat meski telah lenyap. Jangan hanya sekedar mengupang, aku ngeri melihat tanah ini buntung satu persatu pilarnya menjadi debu satu persatu. Masih di Pro4 RRI Makassar, Sari Batam berku di mana saja berada. Menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, saya hadirkan kembali Kelong. Pedimu elori nawa disau elok natita reko de panagene ta sedih pediripi mau ni peko bateku perengi engkau tunai tahu nama denge rekola joni atikuri ini utak gili maboko riki
Kau tunai utama denge Rekola joni ati kuri iri utak gili Mak boko riki Sultan relai batemu pendirikan silamu kasih Dijaga pagang kena lenyewanan ni mula buang silolongan pediku mutaroe utiwi lorang mauni maderaka letu matiku teteki uing ngerang sabah hatiku demam belek ajalem mani baca panah papojiku Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana? Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Specialty Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
senang pura mau tahu apa tangku kapang anak senga muturi yang nape namu pakasiri na idika mulendai dan di dan dimu Mama susira duka Mumadiki penangku na tumangga Memalai ko masanang sulapu Masai molenduna tu kasih solanda karena isola dua Mama susira duka Mupadiki penangku na tumangga Mau balik ko masanang sulapo senga Masih tungan iko pinamu Tang meangga ko iko Mama susira duka Mumadiki penangku na tumangga Mumalai ko masanang Solatu Apa bone lakukan Landri tuli kumadrisi Tena monia Madrisi taku kasihan Risalota Asile porang Inake ap malik marindoma Kukana tetne kisirurungan Nika apaji nakamma Langri sungguh puji luminawan Kadek jina kuaseng Diatinu lupa reja pangat kali Ma pokotong ja Ma pokotong ja Nute amangeran simpu Tenamo takut binawan Rierot Tenamo takut sayang Doakan kau parang jisalah Numun tulu sangka mangku
sungguh puji mengenal kadek jina kuase riatinmu nu pareja pangakali ma pokotongja ma pokotongja nu teo mangerang sintu tenamo takupi